kepayahan orang, kita berikan penghargaan, reward kepada dia. Dan itu biasa saja Pak dalam muamalah itu. Tidak ada yang salah tuh Pak. Yang penting kita mencari akhirat dulu. Bahwa ada dunia di balik itu, ikut itu Allah sudah janjikan begitu. Siapa yang mencari untung akhirat, untung dunia Allah sertakan bersamanya. Ya. Mana pun usaha, kalau sudah jadi profesi pasti kita cari sesuatu, tidak mungkin tidak. Sesuatu yang salah. Kan saya mengajar digaji Pak. Lalu kalau saya digaji tidak halal kah saya mengajar? Tidak ikhlas kah saya mengajar? Tidak. Saya cari akhirat dulu. Tapi dengan itu dunia Allah ikutkan, itu janji Allah begitu. Ada yang mengatakan begini, kalau sekarang ini ada segelintir itu pengajar itu Ustaz, memang orientasinya lebih ke materi, ke penghargaan materi. Jadi kalau di era sekarang ini kan ilmu banyak kan, sangat berlimpah ilmu gitu kan. Tapi keberkahannya ada salah satunya karena orang yang berbagi ilmu ini niatnya enggak apa gitu. Iya. Seperti orang dulu gitu ya. Itu bisa jadi, tapi jangan disalahkan aja gurunya. Muridnya juga udah datang gurunya, murid lu tipu nih. Apalagi di Zoom, tipu ada gambarnya. Iya. Kalau dulu mah kok barakah, ilmu kok dicari Pak. Ilmu ini dicari Pak. Itu kenapa guru duduk saja di surau. Murid-murid yang berdatangan, makanya dulu setiap ulama ada surau. Dia hanya duduk aja di surau Pak. Orang yang datang mencari ilmu, kayak air Pak, dia di sumur tuh Pak. Kan guru-guru ini ustadz ini 3 jenis Pak. Ada yang seperti air sumur Pak. Hanya duduk saja Pak. Orang datang mengambil, menimbau. Ya. Ada yang seperti air hujan. Dia lari ke sana kemari Pak. Muridku lari ke kemarinya Pak. Ya, air hujan tuh Pak. Yang paling buruk seperti PDAM. Kalau kurang bayarannya macet langsung. Iya. Ada ustaz tuh seperti PDAM Pak. Asal kurang bayarannya macet lah. Iya. Iya. Berarti ada kayak sekarang kan orang rata-rata berlomba dalam kedokteran karena ada ya materi. Kalau itu niatnya Allah jamin begitu. Wa mayuridu harsad dunya, siapa yang mengejar untung dunia, nu'ti minha, sebahagian dari dunia itu dikasih, sebahagian enggak semua. Wa ma lahu fil akhiratihi min fil akhirati min nasib, akhiratnya hilang semua. Siapa yang mencari akhirat, akhirat dapat total tambah bonus dunia kata Allah. Tapi siapa yang mencari dunia, dunia sedikit dikasih, akhiratnya dicabut, hilang. Kalau itu dia dapat dunia sedikit tuh. Ijazah dia dapat, pekerjaan dia dapat, duit dia dapat. Tapi belum tentu juga jadi orang terkaya dia di dunia Pak. Sebagian cuma dikasih dunia untuk dia. Akhirat hilang. Sama juga dengan kita nih Pak, guru-guru, dosen-dosen misalnya. Ya, kalau kita sertifikasi yang dikejar, ngajar ke sana kami hanya untuk memenuhi jam, udah dapat itu. Pahala enggak ada Pak. Enggak ada. Tapi kalau kita cari pahala, ya yang ini otomatis dapat tuh tunjangan tuh. Itu udah jamin Allah begitu di surah Asy-Syura tadi itu Pak. Jadi bahwa kita menjadikan sesuatu profesi, mencari benefit, keuntungan itu sah saja tuh Pak. Bukan berarti kita tidak ikhlas tuh. Kalau begitu tidak ada lagi pekerjaan yang menghasilkan duit Pak. Semuanya ya lillah ta'ala aja Pak ya. Bagaimana kita menjalani hidup? Ya. Ya. Berarti tergantung yang Niat. Iya, lillah ta'ala. Iya. Iya, silakan Pak. Jadi begini Pak, ketika kita sudah menikahkan anak kita dengan seorang laki-laki, kita tidak punya hak lagi untuk dia. Jangankan menyuruh dia bercerai Pak, ya menyuruh dia
ya sesuatu saja kita tidak dibolehkan. Saya begitu saya serahkan anak saya pada suami dia, tidak boleh tolong ambil ayah lah, tidak boleh lagi itu Pak. Karena yang berhak saya suruh hanya istri saya. Anak saya yang berhak dia menyuruh dia suami dia saja. Sampai segitunya Pak. Kita sudah kehilangan hak dari anak kita itu. Untuk apa kita menyuruh dia bercerai? Dia betah dengan suaminya, kita nyuruh bercerai. Ya. Tapi kalau memang itu bahasanya, kadang-kadang si orang tua mengatakan bahasa yang habis dulu. Tak mengerti kok, suruh mengerti. Jadi ada tak dalilnya pandangan kalau itu menyampaikan kalimat. Itu makanya orang tua tuh perlu paham, dia mengatur anak dalam batas mana. Kalau anaknya belum menikah, itu milik dia 100%. Yang sudah menikah milik suaminya. Itu makanya kok dibuatnya sudah menikah tuh Pak, ambo dak siko tinggal aja. Ambo alai apa. Ya tak boleh buat tagahan Pak. Kenapa? Sudah milik dia, apalagi urusan dengan kita. Kalau misalnya ada menantu tuh tak mau dia tinggal dengan kita. Dia pun ngontrak. Rumah kita mewah Pak. Dia pingin ngontrak. Tak ada alasan kita mencegahnya Pak. Karena anak kita milik dia, tak ada lagi. Itu kan biasa saja menyuruh. Tapi saking kita tidak memiliki hak lagi, jangankan memerintahkan ini dan itu, untuk ngambil sesuatu aja kita tidak berhak sebenarnya merintah dia lagi. Bukan berarti kita jangan memerintah dia. Ya boleh saja kita merintah, tapi kita tidak punya hak lagi untuk itu sebetulnya. Tapi kalau tujuan memisahkan dia untuk berdikari, bagaimana? Berdikari itu maksudnya? Kan dia selama ini ada rumah. Kita suruh dia tinggal di situ. Oh, ya enggak apa-apa. Tapi dia ngambilkan juga. Bukan disuruh, ya memang harusnya dia bawa istrinya, apa disuruh-suruh. Dari itu memisahkan. Tadi kan masalah gitu, dia memisahkan dirinya supaya dia berdikari. Ya enggak. Yang apanya? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Tak boleh menyuruh, kecuali murtad suaminya. Kalau suaminya murtad, iya, Nabi Muhammad pernah menceraikan anaknya. Ya, bercerai anaknya, ya Zainab, Ruqayyah, ya Ummu Kalsum. Itu kan Ummu Kalsum dan Ruqayyah ini kan anak istri anak Abu Lahab. Suruh bercerai oleh Nabi. Zainab kan suaminya musyrik. Ya. Ya itu Zaid dan Zainab. Orang baik-baik itu. Iya, tapi tidak cocok karena yang satu cantik, yang satu buruk bentuknya kan. Baru coba harus dia dulu barang. Kalau tu ada penumpangnya mungkin piti banyak, yang terkenal. Itu membuat dia sekufu tu ada penambalnya. Kau ndak ala buruk bansai dah kan. Malay busuk lah tu. Ya. Itu tak sekufu anak namun. Ustaz terkait nikmat tadi Ustaz. Idealnya kalau kita dapat nikmat kan memang kita harusnya bersyukur kita dapat berkah. Tapi kadang-kadang yang kita temui ini tentunya kayak gini Ustaz. Misalnya kita bikin usaha dulu sama saudara gitu kan. Waktu usahanya tuh kecil, akur-akur gitu kan. Tapi pas usaha mulai besar, pecah. Apa jadi masalah aja. Bahkan dia sampai ke masalahnya ada masalah persatuan atau Silaturahim. Dalam kondisi itu tuh kapan kita harus bersabar dan kapan kita harus memperjuangkan hak kita. Itu makanya dalam muamalah tu jelas akadnya. Masalahnya kena akadnya tidak jelas. Berapa modal A? Berapa modal B? Dah, berarti saham si A sekian persen, saham si B sekian persen. Berapa keuntungan kita per bulan? Setiap bulan dibagi keuntungan menurut besar kecilnya saham. Makanya akad kalau mudarabah, musyarakah, muzara'ah harus jelas. Petani dan pemilik penanam, tukang garap, dari siapa apanya nih benihnya? Maka diatur dalam agama tu. Kalau benihnya dari pemilik lahan, yang bayar zakat nanti pemilik lahan. Walaupun
Ya, ya aturannya begitu. Ini masalah tuh muncul karena tidak ada kejelasan dalam akad. Kadang-kadang di awal tuh mau jarang itu. Nah itu masalahnya, makanya agama mengatur. Pengalaman pribadi aja itu Ustaz. Oh buka usaha tuh enggak tuh bayarnya rasu usaha buka maju. Ya itulah, itu yang salah. Itu ilmu pendidikan error kita salah. Lecelah, tadi Eko melenceng sampai puasa. Ada titipan juga mungkin pertanyaan Eko. Nonton video yang di YouTube, jadi di situ dia katakan bahwa wanita yang hamil terus boleh membayar fidyah, kan gitu. Jadi itu jadi pertanyaan gitu. Jadi kemudian teknisnya gimana ya membayar fidyahnya? Karena mungkin sekarang dia hamil lagi. Nah, waktu hamil kemarin habis melahirkan puasa. Terus sekarang hamil lagi, sehingga nggak sempat membayar. Yang kemarin baru sempat dibayar fidyahnya beberapa hari. Bayar puasanya udah sempat Diqada. Qada puasa. Jadi kata Ustaz kan boleh bayar fidyah saja. Iya. Jadi teknisnya gimana? Gini Pak, kalau fidyah ya Bapak hitung per hari. Setiap 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Tidak ada disebutkan Pak berapanya Pak. Nah maka batas minimal itu 1 mud makanan namanya. 1 mud itu kalau sekarang berasnya sekitar 1 liter. Jadi setiap hari Pak bayarlah 1 liter beras. Kalau Bapak mau menambah dengan lauknya namanya tatawu namanya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Ditambahlah uang lanjut uang lauknya kat 5.000 lah. Nah kasihkan ke dia setiap hari Pak. Dan fidyah dibayarkan sebelum Ramadan berakhir Pak. Nah, sama dengan zakat fitrah nih Pak. Iya, sebelum Idul Fitri. Berarti kalau waktu Ramadan yang kemarin itu belum tuntas berarti Qada. qada puasa. Iya, qada lah. Qada puasa. Iya lah. Kalau fidyah itu sebelum Idul Fitri. Ya sama zakat fitrah. Kalau qada setelah Ramadan. Oh, ya di luar hari makanya fi ayamin ukhar. Kalau qadanya fi ayamin ukhar, tapi kalau fidyahnya fi Ramadan sama dengan zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Itu bukannya bisa dikodok ke Ramadan kemudian? Fidyahnya enggak boleh. Qadanya boleh sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun masih boleh. Fi ayamin ukhar. Ya, tergantung ibunya mau qada atau mau fidyah. Dua-duanya dibolehkan untuk wanita hamil dan menyusui. Mau fidyah boleh, mau qada boleh. Dua-duanya pendapat membolehkan. Gitu. Walaupun yang mayoritas fidyah, fidyah saja. Itu fidyah yang enggak sempat di tahun ini, tahun depan. Enggak bisa fidyah lagi itu. Qada saja lagi. Iya, qada saja. Kalau fidyah itu berlaku sebelum Ramadan berakhir tadi. Iya. Sama dengan zakat fitrah tuh, Pak. Makanya kalau qada itu katalah siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia boleh berbuka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Qadanya di hari lain. Kalau fidyah di Ramadan sama dengan zakat fitrah. Dulu kan belum ada fidyah Ustaz. Ya udahlah qada lah. Sampai waktunya senggang nanti kalau ada berhenti beranak qada lah. Itu namanya. Pak. Malam mana pulang? Sangka itulah minta cara je dah. Sadang kalau jam 10 berhenti minta cara je. Sesuai tema. Tema beda, temanya apa? Yalah begitulah PU, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah dari Buya kita dan kali ini kita membahas tema tentang akidah dan alhamdulillah